Salam Parenting Literasi Indonesia. Dalam video ini, saya ingin fokus pada anak-anak usia 6 hingga 18 tahun, karena mereka adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Orang dewasa di atas usia 18 tahun biasanya dapat mengatur penggunaan layar mereka, tetapi anak memerlukan panduan yang lebih ketat. Sebagai orang tua, kita perlu membantu mereka menavigasi jadwal dan juga beban paparan digital konten media sosial yang sesuai usia. Karena di era informasi yang melimpah, anak cenderung ingin membaca, menonton, dan mendengarkan semua hal yang ada di media sosial. Sehingga otak anak bekerja seperti popcorn. Otaknya juga terus-menerus terstimulasi tiada henti. Sungguh, fenomena popcorn brain dapat mengkhawatirkan karena merusak perkembangan kognitif anak-anak, menyebabkan masalah kecemasan dan kesulitan dalam menyimpan informasi. Namun ada solusi. Jika hal ini ditangani secara sungguh-sungguh dan dengan kesadaran penuh dari orang tua, anak tidak dapat hanya disuruh berhenti memegang gadget. Namun orang tualah yang berperan, memberi contoh, membuat jadwal harian yang seimbang antara waktu belajar, waktu bermain, dan waktu istirahat atau waktu tanpa gadget. Aktivitas non-digital seperti membaca buku, bermain puzzle, bersepeda dengan ayah, serta bermain dengan ibu atau mengurus hewan peliharaan itu juga sangat membantu anak. Ketika membahas masalah yang muncul dari popcorn, penting juga untuk mencari solusi yang dapat membantu anak-anak kita mempertahankan hubungan yang lebih sehat antara luring dan daring, antara teknologi dan aktivitas nyata fisik keseharian. Berikut beberapa strategi praktis, yakni menetapkan batas waktu penggunaan teknologi. Ini sangat penting untuk mencegah kecemasan dan masalah kesehatan mental lainnya yang berhubungan dengan waktu layar yang berlebihan, yang nanti juga ketika berlebihan itu membentuk sindrom popcorn brain. Popcorn brain tidak hanya mempengaruhi fokus anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Anak-anak yang sering teralihkan cenderung mengalami kesulitan dalam memproses informasi secara mendalam, mengingat detail, dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Akibatnya, mereka mungkin mengalami penurunan prestasi akademis secara signifikan dan kemampuan berpikir kritisnya juga terganggu. Popcorn brain tidak hanya mempengaruhi fokus anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Anak-anak yang sering teralihkan cenderung mengalami kesulitan dalam memproses informasi secara mendalam, mengingat detail, dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Akibatnya, mereka mungkin mengalami penurunan prestasi akademis dan kemampuan berpikir kritisnya juga terganggu. Tetapkan aturan penggunaan perangkat di rumah yang jelas dan konsisten. Ini membantu anak memahami pentingnya keseimbangan dan pengendalian diri. Kapan anak boleh menggunakan perangkat, dan yang lebih penting lagi adalah batasan waktu untuk menggunakannya. Salah satu cara untuk mengatasi popcorn brain adalah dengan menciptakan batasan yang jelas dalam penggunaan teknologi, mengatur waktu layar, atau mematikan notifikasi pada perangkat elektronik yang dapat membantu seseorang kembali fokus pada tugas yang penting. Membangun kebiasaan mindfulness dan memperlambat aliran informasi ini juga amat sangat membantu. Yang terakhir itu adalah digital detox atau berhenti sementara dari penggunaan layar. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak-anak maupun orang dewasa. Ini membantu mengurangi stres, meningkatkan kejernihan mental, dan memperkuat hubungan interpersonal. Orang tua dapat mempersiapkan momen untuk seluruh anggota keluarga lepas dari gadget sejenak, yakni misalnya pada waktu liburan atau ketika long weekend. Ayah, ibu, dan anak-anak bisa berwisata ke daerah yang susah sinyal atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali, dan juga tidak membawa perangkatnya. Sehingga aktivitas fisik seperti berenang, glamping, mendaki bukit, bersepeda, memancing, serta semua aktivitas offline lainnya itu dilakukan dalam satu kurun waktu 2 atau 3 hari secara utuh tanpa gadget sama sekali. Setelah pulang nanti, anak pasti akan ada bedanya.
Anak tidak akan terlalu menuntut untuk menggunakan perangkat terus, tidak terlalu nagging, tidak terlalu demanding, tidak terlalu menuntut untuk dapat memegang gadgetnya lagi. Anak dapat menyeimbangkan emosi serta pemusatan perhatian atau fokus lebih lama pada hal-hal yang non-digital. Orang tua dalam hal ini memiliki peran besar dalam mencegah brain popcorn pada anak. Dengan memberikan contoh penggunaan teknologi yang bijak, menciptakan waktu berkualitas tanpa gadget, serta mendampingi anak dalam aktivitas yang memerlukan konsentrasi. Orang tua dapat membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan fokus dan perhatian yang lebih baik. Parents, saat memikirkan generasi mendatang, kita harus bijak dalam mengatur lingkungan digital yang seimbang. Popcorn brain bukan hanya candaan, tapi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak dalam menavigasi dunia digital dengan bijaksana. Mari dorong anak-anak untuk berpikir kritis dan logis, bukan sekedar mengandalkan perangkat digital. Ajak mereka beraktivitas di dunia nyata. Pahami minat mereka dan berikan ruang untuk belajar dan tumbuh. Ini tidak hanya akan melindungi perkembangan kognitif mereka, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental, keterampilan sosial, dan kesejahteraan emosional mereka. Terima kasih sudah menyimak 4 seri video tentang popcorn brain ini. Saya berharap channel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi setiap orang tua dalam menghadapi tantangan parenting, terutama menghadapi segala hal yang berhubungan dengan digitalisasi, dengan internet, dengan gadget, dengan perangkat untuk semua aktivitas daring.